Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinda Minazara dengan NIM 251012822016. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan membuat video tentang periodisasi pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945 untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Meskipun hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, masa pendudukan Jepang di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga militer. Masa ini juga yang menjadi salah satu tahap yang akan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Fase awal pendudukan Jepang tahun 1942-1943. Yang pertama ada proses masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia karena membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk kebutuhan Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang mengalami kesulitan mendapatkan minyak karena adanya embargo dari Amerika Serikat, Inggris, dan juga Belanda. Karena itu Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan di Pearl Harbor dan selanjutnya melakukan penyerbuan ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Penyerbuan Jepang ke Indonesia dimulai pada Januari 1942 dengan menguasai wilayah strategis seperti Tarakan, Samarinda, Pontianak, Palembang, Banjarmasin, dan juga Makassar. Penguasaan wilayah ini bertujuan untuk mengamankan sumber minyak dan juga memperkuat citra serta kekuasaan Jepang di Asia Pasifik. Pada malam 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan berhasil menguasai beberapa daerah penting. Akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 9 Maret 1942. Peristiwa ini menandai dimulainya pendudukan Jepang secara resmi di Indonesia. Propaganda Saudara Tua. Pada awal kedatangannya, Jepang melakukan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan gerakan 3A dengan semboyan Nippon Jaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia. Propaganda ini dibuat agar rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang datang untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat, khususnya Belanda. Awalnya banyak rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan baik karena berharap Jepang dapat membantu mereka memperoleh kemerdekaan. Namun lama-kelamaan rakyat Indonesia sadar bahwa Jepang selama ini hanya melakukan penjajahan dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Pembubaran pemerintahan kolonial Belanda. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membubarkan pemerintahan kolonial Belanda dan menggantikannya dengan pemerintahan militer Jepang, dan mulai melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, Jepang membagi wilayah Indonesia dalam beberapa bagian administratif seperti Shu, Kepresidenan, Ken, Kabupaten, Gun, Distrik, lalu ada Son, yaitu kecamatan, dan Ku, kelurahan ataupun desa. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pengawasan Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Fase konsolidasi tahun 1943 sampai 1944. Yang pertama ada pembentukan organisasi. Jepang memperkuat kekuasaannya di Indonesia dengan membentuk berbagai macam organisasi untuk menarik dukungan dan juga untuk membantu kepentingan Jepang. Organisasi pertama yang dibentuk adalah Gerakan 3A. Namun, gerakan ini dianggap kurang berhasil, maka Jepang membentuk organisasi yang bernama Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Putra dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Meskipun dibentuk Jepang, Putra justru dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran terhadap pentingnya kemerdekaan. Karena merasa terancam, Jepang membubarkan Putra dan menggantinya dengan Jawa Hokokai. Jawa Hokokai berada di bawah langsung oleh pengawasan militer Jepang. Selain itu, Jepang juga membentuk PETA, yaitu Pembela Tanah Air, sebagai organisasi militer untuk membantu pertahanan Jepang melawan sekutu. Walaupun dibentuk Jepang, PETA dibuat menjadi tempat berkembangnya semangat perjuangan bangsa Indonesia. Mobilisasi tenaga kerja. Untuk mendukung perang,
Jepang menerapkan sistem Romusa atau sistem kerja paksa. Awalnya dilakukan secara sukarela, tapi lama-kelamaan berubah menjadi paksaan karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Para Romusa dipaksa membangun jalan, rel kereta api, benteng, dan juga proyek militer lainnya. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, mereka kekurangan makanan dan tidak mendapat perawatan kesehatan yang layak, sehingga banyak yang sakit, kelaparan, bahkan meninggal dunia. Eksploitasi sumber daya. Jepang menerapkan ekonomi perang dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan militer. Hasil pertanian seperti beras, kopi, kapas, karet diambil untuk kebutuhan perang Jepang. Rakyat juga diwajibkan menyerahkan hasil panen kepada pemerintahan Jepang. Akibatnya, kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit, banyak daerah mengalami kemiskinan, kekurangan bahan makanan, dan kelaparan karena hasil pertanian lebih diprioritaskan untuk perang. Fase akhir pendudukan Jepang 1944 sampai dengan 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai mengalami banyak kekalahan akibat serangan sekutu di kawasan Asia Pasifik. Kondisi Jepang semakin memburuk setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Akhirnya Jepang menyerah pada sekutu pada 15 Agustus 1945. Lalu ada janji kemerdekaan. Saat kondisi Jepang melemah, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Jepang mendirikan BPUPKI dan PPKI sebagai badan persiapan kemerdekaan. Para tokoh Indonesia mulai merumuskan dasar negara dan mempersiapkan pemerintahan menuju Indonesia merdeka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.